Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazratul Rohma dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LSME, yaitu tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pentingnya OJK itu, kita akan tahu tentang lembaga keuangan yang dikelola, bagaimana lembaga keuangan itu yang diawasi, sehingga konsumen atau nasabah itu betul-betul mendapatkan perlindungan dari OJK. Maka yang kita harus pahami terlebih dahulu yaitu adalah tentang pengertian OJK. Apa sih OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan itu? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Dari definisi ini, OJK ini termasuk lembaga negara, bukan lembaga swasta. OJK ini memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan baik bank maupun non-bank. OJK ini juga melakukan tugas secara integrasi dan menyeluruh. Dalam pengawasan OJK itu diantaranya yaitu adalah yang pertama perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, keempat dana pensiun, lima lembaga keuangan, dan yang terakhir adalah beberapa lembaga keuangan OJK. Berikutnya itu adalah asas-asas OJK itu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu adalah independensi. Yang dimaksud dengan independensi yaitu adalah OJK lembaga yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian mereka bekerja secara profesional dan detektif. Yang kedua yaitu adalah pentingnya hukum. Yang dimaksud dengan pentingnya hukum yaitu adalah OJK bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui jalan pemerintah. Yang ketiga yaitu adalah pentingnya kepentingan umum, yaitu baik itu pihak lembaga keuangan syariah atau pihak-pihak tertentu. Yang keempat yaitu adalah keterbukaan. Yang maksud dengan keterbukaan yaitu adalah OJK itu terbuka, berpublik, diberitahu, peraturan juga diberikan secara terbuka. Dan yang kelima adalah profesionalisme. Yang maksud dengan profesionalisme yaitu adalah orang yang terlihat di OJK adalah orang-orang yang bersensi tinggi. Yang keenam yaitu adalah integrasi. Yang dimaksud dengan integrasi yaitu adalah orang yang mempunyai jabatan, adalah orang-orang yang taat peraturan, orang-orang yang beretika, dan mereka juga disebut orang yang beramanah. Yang terakhir yaitu adalah akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas yaitu adalah apa yang mereka lakukan itu terencana dengan baik dan mereka itu juga mempertanggungjawabkan atas pekerjaannya. Berikutnya yaitu adalah tugas-tugas OJK itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sekitar perbankan maupun non-perbankan. Jadi OJK yang mengatur pelaksanaannya. Yang kedua yaitu adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, aturan yang lengkap, dan mengawasi pelaksanaannya di lingkungan masing-masing. Yang berikutnya, dan kegiatan jasa keuangan itu di sekitar asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Berikutnya yaitu adalah wewenang OJK, yaitu terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Dia mempunyai hak untuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu adalah membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu adalah membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan OJK. Yang keempat yaitu adalah mengatur statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima yaitu adalah mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur yang ada di OJK, serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam yaitu adalah membuat dan menetapkan sanksi yang diberikan kepada pihak keuangan sesuai dengan penyimpanan atau kesalahan mereka.
Yang ketujuh yaitu adalah membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara untuk pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu adalah OJK itu dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap lembaga keuangan dan jasa, boleh melakukan penyelidikan dan memberikan perbandingan kepada konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yaitu adalah memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan. Yang terakhir yaitu adalah memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan menekan lain dalam peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.